Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu memberikan tayangan yang sangat mengedukasi dan juga bisa menghibur dan menambah wawasan yang baru buat kita semua. Kawan-kawan, kali ini kita akan membahas bagaimana kita ini hidup pasti mengalami suatu permasalahan. Kadang kita ini merasa masalah itu begitu banyak, masalah kita yang datang kepada kita ini begitu bertubi-tubi menerpa kehidupan kita sehingga kita bingung, sehingga kita merasakan betapa banyak masalah ini. Namun sebenarnya masalah kita ini hanya satu saja teman-teman, yaitu apa? Yaitu karena masalah kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa diberi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila kita ini dekat, pasti Allah akan memberikan bantuan dan jalan keluar daripada masalah yang kita hadapi. Untuk itulah teman-teman, bagaimana kita agar bisa dekat dengan Allah, maka kita akan bahas cara meyakini tentang keagungan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala ini. Teman-teman, kalau kita ini senantiasa sibuk dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk di dalam taat, sibuk dalam doa, maka nanti kita ini akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang barokah, yaitu berkahnya agama, sehingga iman kita ini akan meningkat dan terus meningkat. Bagaimana kita ini di mana saja dan kapan saja, dalam keadaan apa saja, yang kita pikirkan hanya satu saja, yaitu bagaimana agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini teman-teman, maka nanti kita akan mendapatkan macam-macam pengalaman, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iman kita ini akan menjadi meningkat. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Sibuk dalam ketaatan dan juga sibuk dalam mencari keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita ini lambat laun akan meningkat teman-teman. Kalau doa ini kumpul dalam hati kita, dalam kehidupan kita sibuk dalam taat, sibuk dalam doa, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan pengalaman-pengalaman iman. Iman kita ini akan naik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Beliau menghadapi masalah yang sangat besar. Di depannya lautan, di belakangnya pasukan Fir'aun. Teman-temannya sudah ketakutan semua. Teman-temannya Nabi Musa ini mengatakan, kita tertangkap, kami tertangkap. Mau lari kemana kita ini? Maka Nabi Musa alaihissalam memberikan pelajaran praktek langsung, yaitu bagaimana Nabi Musa alaihissalam ini menghadapi masalah. Apa yang dikatakan beliau, yaitu jangan terkesan dengan keadaan, jangan terkesan dengan suasana. Fir'aun tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Allah yang menciptakan Fir'aun. Jangan kamu terkesan dengan Fir'aun. Lautan juga tidak bisa membahayakan apa-apa. Yang bisa membahayakan adalah yang menciptakan laut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki tenggelam, walaupun di lautan juga tidak akan tenggelam. Seperti kapal-kapal di laut tidak tenggelam. Kalaupun tenggelam, kalau Allah tidak menghendaki, bahaya juga nggak apa-apa. Memang ada bahaya-bahaya, tetapi hakikatnya bahaya-bahaya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga memang juga ada manfaat-manfaat, tetapi hakikatnya manfaat itu datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama kali harus kita tanamkan di dalam hati kita. Tanamkan bahwa semuanya atas kehendak Allah, dan juga kita jangan terkesan dengan suasana dan juga keadaan. Kalau kita tiba-tiba menghadapi orang yang marah-marah kepada kita, maka jangan terkesan dengan orang itu. Orang itu hatinya ada di tangan Allah, otaknya juga ada di tangan Allah.
ubun-ubunnya juga ada di tangan Allah. Semuanya ada di tangan Allah SWT. Di dalam menghadapi orang-orang yang marah-marah kepada kita ataupun orang yang membenci kita, maka kita harus senantiasa tawajuh kepada Allah SWT. Demikian juga apabila kita menghadapi orang-orang yang menyenangi kita, orang yang senang dengan kita, kita juga harus tawajuh kepada Allah SWT. Karena kadang-kadang orang yang senang itu bisa saja malah membahayakan kita, sebagaimana dicontohkan seperti Zulaikha ketika senang dengan Nabi Yusuf, maka malah Nabi Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara. Jikalau saja kita disenangi oleh orang, jangan sampai kita ini terkesan dengan orang-orang yang senang itu. Nabi Yusuf ini apabila disenangin sama orang, maka beliau ini akan malah menjadi takut. Kamu jangan senang sama saya ini pernah punya pengalaman disenangin orang. Dahulu orang pada suka sama saya malah masuk penjara. Dahulu ketika ayah saya senang sama saya malah dimasukkan ke dalam sumur. Maka kamu jangan senang sama saya, senang saja kalian ini sama Allah SWT, jangan senang sama saya. Bagaimana agar kita itu menghadapi orang yang senang dengan kita, menghadapi orang yang marah-marah dengan kita, menghadapi orang yang benci dengan kita, menghadapi bahaya, agar kita ini bisa tawajuh hanya mengharap pertolongan dari Allah SWT. Sebagaimana keimanan Umar radhiyallahu anhu, beliau ini mempunyai iman yang sangat kuat, iman yang sungguh luar biasa, sehingga ketika beliau wafat pun, maka ketika malaikat Mungkar dan Nakir, malaikat yang menjadi penanya di alam kubur, dengan matanya yang apabila berkedip seperti halilintar, dengan pemukul yang besar di tangannya, maka malaikat Mungkar dan Nakir ini menanyai Umar bin Khattab, siapa Tuhanmu? Apa jawab Umar? Maka Tuhanku adalah Allah SWT. Malah Umar ini balik bertanya kepada malaikat Mungkar dan Nakir ini, lantas siapakah Tuhan kalian? Justru pertanyaan balik dari Umar ini malah membuat bingung para penanya alam kubur ini. Maka akhirnya ditinggalkanlah Umar bin Khattab ini. Jadi teman-teman, perkara yang penting di dalam kehidupan ini adalah sebenarnya perkara iman, mewujudkan iman, meluruskan iman, mengokohkan iman, mengistiqomahkan iman. Iman sebetulnya adalah hadiah dari Allah SWT. Tidak ada satu orang pun yang bisa beriman tanpa dikehendaki oleh Allah SWT. Iman itu bukan dikarenakan karena kepandaian seseorang, bukan. Karena banyak orang yang pandai tetapi tidak bisa mendapatkan iman. Orang Jepang itu pandainya kayak apa teman-teman? Tetapi mereka malah menyembah matahari. Orang-orang India itu juga katanya banyak orang yang pandai, mereka banyak filosof-filosof dari India, akhirnya justru malah mereka ini menyembah apa teman-teman? Mereka malah menyembah sapi. Dikatakan orang Amerika itu banyak juga orang yang pandai-pandai, orang yang hebat-hebat, tapi apa? Mereka ini mayoritasnya malah menyembah Yesus, Tuhannya dipaku teman-teman. Jadi bukan karena pandai keimanan itu, tetapi karena hadiah dari Allah SWT. Kepada siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keimanan itu. Bukan pula orang mempunyai iman itu dikarenakan mereka ini mempunyai banyak pengalaman. Bukan teman-teman. Kurang pengalaman apa makhluk yang namanya iblis itu? Neraka tahu, surga tahu, langit tahu. Surga itu tempat mainnya iblis. Tetapi Allah SWT tidak berikan keimanan itu terhadap iblis. Iman itu datangnya juga bukan dikarenakan melihat mukjizat-mukjizat. Abu Jahal ini bahkan pernah menyuruh Rasulullah SAW memecah bulan. Wahai Muhammad, pecahlah bulan itu, maka apabila bulan itu bisa terbelah atau terpecah, maka aku akan beriman kepada Tuhanmu.
Maka jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Jahal, aku tidak bisa memecah bulan. Yang bisa memecah bulan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi aku akan berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memecah bulan itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bulan itu bisa terpecah karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan oleh Allah. Tetapi apa teman-teman yang terjadi? Abu Jahal ini pun tidak diberi keimanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kawan-kawannya yang lain yang melihat itu banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas bagaimanakah agar kita ini bisa mendapatkan keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Salah satu caranya adalah agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir, dan juga mengingat bagaimana kehidupan alam barzah, bahwa kita akan mengalami kematian, kehidupan dunia ini hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Maka kita akan selalu bisa mengingat Allah dengan khusyuk, mengingat Allah dengan sungguh-sungguh teman-teman. Sebagaimana dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amalan seseorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa kubur melebihi zikrullah. Hadis riwayat Ahmad dari kitab Durrul Mansur. Ini betapa mengerikannya siksa kubur ini teman-teman. Hal ini hanya dipahami oleh orang-orang yang mengetahui hadis-hadis tentang siksa kubur tersebut. Apabila Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pergi ke kuburan, ia akan menangis sehingga janggutnya basah oleh air mata. Maka seseorang bertanya, telah diceritakan kepadamu tentang surga dan neraka, namun engkau tidak menangis seperti tangisanmu sekarang ini. Dia menjawab, kubur adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Siapa yang selamat di tempat ini, ia akan mendapat kemudahan di tempat berikutnya. Barang siapa tidak selamat di tempat ini, ia akan mendapat kesulitan di tempat-tempat berikutnya. Lalu ia membaca sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan daripada alam kubur. Dari Sayyidina Zahid radhiyallahu anhu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya aku tidak khawatir kalian tidak mau menguburkan jenazah dikarenakan takut, niscaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diperdengarkan siksa kubur kepada kalian. Selain manusia dan jin, semua makhluk hidup dapat mendengar suara siksa kubur ini. Sebuah hadis menyebutkan ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam suatu perjalanan, tiba-tiba unta beliau berhenti ketakutan. Seseorang bertanya, mengapa unta ini ya Rasulullah? Sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Karena suara jeritanya unta ini berhenti ketakutan. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di dalam masjid, beliau melihat beberapa orang sedang bergurau sambil tertawa-tawa. Lalu beliau bersabda, jika kalian mengingat maut, tentu kalian tidak akan seperti ini. Tidak ada hari yang berlalu kecuali kubur berkata, aku adalah rumah pengasingan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah belatung-belatung dan binatang-binatang melata. Jika seseorang yang imannya sempurna dikuburkan, maka kubur akan berkata, kedatanganmu sangat berkah, kamu sangat baik, kamu telah tiba di antara orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, kamulah yang paling aku cintai, dan kini kamu telah diserahkan kepadaku, maka kamu akan melihat bagaimana aku berbuat baik kepadamu. Lalu kubur akan meluas sejauh mata memandang, dan dibukakan bagi orang itu satu pintu dari surga, sehingga berhembuslah terus-menerus angin wewangian yang semerbak harum dan macam-macam nikmat yang lain. Sedangkan jika orang kafir atau pendosa yang dikuburkan, maka kubur akan berkata, kedatanganmu sangat celaka dan tidak berkah. Apa perlunya kamu datang kemari? Di antara orang-orang yang berjalan di muka bumi ini,
kamulah orang yang paling aku benci. Sekarang kamu sudah diserahkan kepadaku, maka kamu akan melihat bagaimana aku memperlakukanmu." Lalu bumi menyempit sehingga tulang belulangnya saling berhimpitan, seperti tangan yang jari-jarinya disilangkan satu sama lain. Kemudian mereka akan diserang oleh 90 atau 99 ekor ular yang akan menggigitnya hingga hari kiamat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya satu ekor ular itu menyemburkan bisanya ke muka bumi sekali saja, tentu sampai hari kiamat tidak akan tumbuh rerumputan di atas muka bumi ini. Lalu beliau bersabda, kubur adalah satu taman dari taman-taman surga atau satu lubang dari lubang-lubang neraka. Ada sebuah hadis dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan pada hari kiamat beberapa kaum yang wajah mereka penuh dengan nur. Mereka duduk di atas mimbar-mimbar mutiara sehingga manusia cemburu kepada mereka. Mereka bukan para nabi dan bukan para syuhada. Seorang badui berkata, terangkanlah sifat-sifat mereka kepada kami sehingga kami dapat mengenali mereka. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berasal dari suku yang berbeda-beda dan dari tempat yang berbeda-beda pula. Mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingatnya. Hadis riwayat Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa di surga ada tiang-tiang yang terbuat dari yakut, yang di atasnya ada rumah-rumah panggung yang terbuat dari zamrud. Semua pintu-pintunya terbuka. Rumah panggung itu begitu gemerlap seperti bintang yang bersinar terang benderang. Penghuni rumah panggung itu adalah orang-orang yang saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berkumpul dalam satu majelis semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang bertemu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewasa ini orang-orang yang duduk di pondok-pondok zikir telah dicaci dan dicemooh oleh banyak orang dan dianggap miskin dari segala segi. Orang boleh saja berkata sesuka mereka, tetapi kelak ketika mata sudah terbuka di akhirat, barulah kita akan mengetahui kebenaran bahwa para ahli majelis zikir itu akan mendapatkan ganjaran yang sangat menakjubkan, yaitu ketika mereka duduk di atas mimbar mutiara dan berada di rumah panggung yang megah. Pada hari itu alangkah beruntungnya orang-orang ahli zikir dan alangkah ruginya orang-orang yang mencela dan menghina mereka. Betapa tinggi nilai zawiyah atau pondok-pondok zikir itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekarang ini diejek dan dihina oleh banyak orang. Dari beberapa hadis diketahui betapa banyak keutamaan tempat-tempat zikir tersebut. Sebuah hadis menyebutkan bahwa rumah yang digunakan untuk berzikir akan terlihat bersinar oleh penduduk langit seperti bintang yang dilihat bersinar oleh penduduk bumi. Hadis lain menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sakinah, yaitu nikmat khusus di dalam majelis-majelis zikir. Para malaikat akan mengurumuni majelis itu. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diturunkan kepada mereka dan nama-nama mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di arsinya. Sayyidina Abu Razin radhiyallahu anhu, seorang sahabat, berkata bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang menguatkan agama yang dapat mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat bagimu? Sertailah selalu majelis orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau sendirian memperbanyak zikir semampu kamu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, penduduk langit akan melihat cahaya rumah yang digunakan untuk berzikir sebagaimana penduduk bumi melihat cahaya bintang-bintang di langit. Rumah yang digunakan untuk zikrullah akan sangat bercahaya
dan bersinar seperti bintang-bintang di langit. Banyak wali Allah yang telah diberi kemampuan melihat nur orang-orang soleh dan nur rumah-rumah yang digunakan untuk zikrullah dengan mata kepalanya. Dengan memperbanyak zikir, kelemahan-kelemahan dalam ibadah sunnah akan tertutupi. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir adalah tanda iman, pembebas dari sifat nifak, pelindung dari setan, dan penyelamat dari api neraka. Karena manfaat-manfaat di atas ditetapkan bahwa zikir lebih utama dari beberapa ibadah, terutama dapat menyelamatkan dari penguasaan setan. Disebutkan dalam hadis bahwa setan selalu menguasai hati manusia. Jika ia berzikir kepada Allah SWT, maka setan akan mundur ke belakang dalam keadaan lemah dan hina. Jika seseorang lalai, maka setan akan memasukkan bisikan-bisikan buruk di dalam dirinya. Oleh sebab itu, para ahli tasawuf berlatih memperbanyak zikir agar hati tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan buruk. Kekuatan zikir membuat hati mampu melawannya. Para sahabat radhiyallahu anhu memperoleh kekuatan rohani sampai derajat yang sangat tinggi karena keberkahan berdekatan dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak perlu latihan zikir seperti kita. Zaman ini hati manusia telah mencapai suatu derajat kerusakan yang sangat parah, dikarenakan zaman semakin jauh dengan zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sangat diperlukan menambahkan latihan zikir sebagai ramuan penguat hati. Walaupun kita tidak mungkin mencapai derajat sebagaimana derajatnya para sahabat radhiyallahu anhu, tetapi seandainya penyakit hati kita tidak semakin buruk pun sudah merupakan keberuntungan dan hasil yang baik. Ada sebuah cerita seorang wali Allah yang berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kasyaf baginya, yaitu bagaimana setan menggoda dan memasukkan bisikan-bisikan buruk ke dalam hati manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Ia dapat melihat setan itu berbentuk seperti nyamuk duduk di belakang pundak seseorang, lalu mengarahkan belalainya yang panjang seperti jarum ke arah hati yang terletak di sebelah kiri dada. Jika ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, belalai itu akan segera ditarik ke belakang. Jika ia lalai, melalui belalai tersebut setan akan menyuntikkan bisikan-bisikan buruk dari racun dosa dalam hatinya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa setan selalu duduk sambil meletakkan ujung belalainya di hati manusia. Jika hati itu berzikir, maka dengan hina setan akan mundur ke belakang. Jika hatinya lalai dari zikrullah, maka hati orang itu akan dijadikan sasaran belalainya. Demikianlah teman-teman, kita ketahui bahwa zikir ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa, dan beberapa di antaranya adalah zikir itu adalah makanan daripada hati dan ruh. Jika keduanya tidak mendapat makanan tersebut, ibaratnya seperti badan yang tidak mendapatkan makanan. Zikir juga membersihkan hati dari karat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, segala sesuatu itu akan berkarat. Karat hati adalah hawa nafsu dan lalai, dan pembersihnya adalah zikir. Zikir juga menjauhkan diri dari kelemahan dan kesalahan. Zikir menghindarkan hati dari rasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan menimbulkan rasa akrab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir tersebut akan menyebut-nyebut namanya di 4 penjuru arsy. Jika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya, menolongnya ketika tertimpa musibah. Zikir adalah penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Zikir menyebabkan turunnya sakinah dan rahmat. Para malaikat mengerumuni orang yang berzikir. Dengan zikir, lidah seseorang terjauh dari ucapan-ucapan dosa seperti ghibah,
memaki, berbohong, berbicara kotor dan sia-sia. Sesuai dengan kenyataan, orang yang sibuk berzikir akan selamat dari perilaku tersebut. Sebaliknya, lidah yang tidak biasa berzikir akan mudah terjerumus ke dalam perilaku tercela tersebut. Majelis zikir adalah majelis malaikat, majelis lalai dan sia-sia adalah majelis setan. Setiap orang menyukai apa yang sesuai dengan sifatnya. Orang yang suka zikir sifatnya mirip dengan malaikat. Orang yang tidak suka zikir sifatnya mirip dengan setan. Dengan zikir seseorang akan beruntung. Demikian juga orang-orang yang bersamanya. Sebaliknya, orang yang terjerumus dalam kelalaian, dia akan celaka dan mencelakai orang-orang yang bersamanya. Maka pada hari kiamat orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan selamat dari bencana dan penyesalan. Sebuah hadis menyebutkan bahwa setiap majelis yang kosong dari zikir menyebabkan penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Pada hari kiamat orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyendiri dan menangis, akan mendapat naungan di bawah arsy ilahi ketika seluruh manusia sedang dihisab dalam keadaan panas yang sangat menyiksa. Ahli zikir akan mendapat karunia melebihi orang yang berdoa. Sebuah hadis menyatakan, barang siapa sibuk berzikir sehingga tidak sempat berdoa, maka ia diberi sesuatu yang lebih baik daripada orang yang berdoa. Meskipun zikir ibadah yang mudah, zikir lebih utama dari seluruh ibadah karena menggerakkan lisan lebih mudah daripada menggerakkan anggota badan yang lain. Orang ahli zikir lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ahli amal, sebab puncak ketakwaan ialah surga, sedang puncak zikir ialah ma'iyatullah, yaitu kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati manusia terdapat satu macam kekerasan yang sulit dilunakkan kecuali dengan berzikir. Zikir adalah obat bagi penyakit-penyakit hati. Zikir akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalaikannya akan menjauhkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menarik nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menolak azab yang sebanding dengan zikrullah. Orang yang selalu berzikir akan selalu dicucuri rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat akan selalu mendoakannya. Barang siapa menghendaki kenikmatan duduk di taman-taman surga sedangkan ia masih hidup di dunia, hendaklah ia duduk di majelis-majelis zikir, karena majelis-majelis zikir adalah taman-taman surga. Majelis zikir adalah majelis para malaikat sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang selalu berzikir di dalam majelis para malaikat. Orang yang selalu berzikir akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Seluruh amalan adalah sarana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling utama adalah amalan yang paling banyak disertai dengan zikrullah di dalamnya. Puasa yang paling utama ialah puasa yang paling banyak disertai zikrullah di dalamnya. Haji yang paling utama adalah haji yang paling banyak disertai dengan zikrullah di dalamnya. Begitu pula dengan jihad dan amalan-amalan yang lainnya. Demikianlah teman-teman, telah kita ketahui bagaimana zikir ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Bahkan dikatakan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang yang mati. Maka apabila kita melihat orang yang sedang berjalan tetapi dalam hatinya atau di dalam lisannya tidak ada zikrullah, maka kita sama saja melihat mayat yang sedang berjalan. Semoga kita bisa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan seluruh amalan-amalan dan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini agar bisa berkembang dengan cepat, dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan apabila kita mengupload video baru.
kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.